bed cover gitu. Seperti abu-abu itu loh. Selimut ya, tebel tapi. Oh, tutupnya full apa gini doang? Sampai sini doang. Ya bukan. Iya, jembreng. Jembrengin aja buka. Lebarin terus. Setelah itu pelaku menutup tubuh korban dengan menggunakan Selimut. pegang selimutnya. Selimut lah sambil pegang. 20 ya, mau korbannya malah. Ini korbannya ketutup. Tulisannya. Sip. 20. Iya. Terus saya langsung cari jaket pengen kabur. Jaketnya di mana? Di depan. Digantung di depan. Itu 21 berarti, Bang. 21 ke sini. Kan 21 pelaku bersiapan untuk kabur dengan mengambil jaket. Iya benar. Udah kamu di sini dia. Iya, saya. Oh iya udah. Nanti di kantor apa di Jalan catatan aja. TKP aja, nggak usah di jalan. Oh di sini. Sambil mau kabur ya? Iya. Ngambil jaket. Terus foto-foto. Habis itu ngambil kunci. 21. Terus ngeliat korban dulu, buka tas, ngambil duit sama. Oh, nah ini ntar kan ngambil. Barang-barangnya pelaku diambil Pak di sini. Ya, Dari tersangka. Korban. Apa aja yang kamu ambil tadi? Duit, dompet HP kan? sama HP. Kunci. Posisinya di mana posisinya? Nih. Di sini. Di sini. Helmi Di belakang ada jaket nggak? habis itu kunci motor di mana maksudnya? Ini itu. Nah, terus motor di sini ya? Iya, di sini depan sini. Kamu pakai motormu sendiri? Iya. Kaburnya? Iya. Kunci motor mana kunci motor? Ada di sini. Ada motor di sini seperti ini. Motor itu aja dipindah lagi ke sini dulu. Tutup motor sini ya. Pindah tolong motornya pindah ke sini. Pak Haji, Pak Dandi. Ada nih. Dengan ke 21 ya? 21 ya? 21. Ini 21 pelaku untuk persiapan kabur mengambil jaket di ruang tamu. Ini 21. Ini 21 yuk. Udah langsung. Yang kamu ini posisi di mana? Jaket lu ya? Iya. Posisi 21 ngambil jaket untuk kabur. Terus habis itu ngambil HP-nya dia? Apa ke kamar dulu? Kamar dulu ngeliat dia. Oh bukan kunci dulu. Oh gitu. Kunci dulu. Kamar tujuanmu apa? Masih apa? Mau ngapain lagi? Masih hidup apa enggak? Hah? Masih hidup apa enggak? Terus masih gerak-gerak. Masih gerak udah mati? Masih gerak. Habis gerak apa apain? Apa? Apa apain? Saya tinggal cuma dia mau Oh, jadi teriak-teriak nggak- pelan-pelan nggak- gitu. nggak- Di sini Dulu, dia ngambil kunci. Ambil kunci. Oke. Belum. 21B ngambil kunci motor korban. Oh, motor pelaku untuk kabur. Motornya sendiri. Enggak ya? Dulu baru ngambil dia. Jadi satu aja. Tadi C, D. Iya. Berikutnya pelaku mengecek kamar memastikan posisi Kondisinya korban di sini apa enggak? meninggal apa belum. Ini bro, lu jangan di sini bro. Sebelum kabur, pelaku menuju tas korban dan mengambil barang-barang milik korban. HP. Udah masuk posisi tangan dah. Ambil handphonenya keluarin. Nah, Nah, Apa aja yang kamu ambil? Dompet sama HP. ambil Dompet sama HP dompetnya. ya? Dompet nggak ada ya? Pinjam dompetnya Pak Don dulu. Walaupun udah isinya. Ntar diisi. Ntar diisi. Nah, sip. 22. buka pintu, buka pintu. Buka pintu ya. Kalian. Nyawa bayar nyawa bagi saya. Saya nggak terima seperti itu. Ya, maaf ya, itu semuanya. Beliau ini aslinya dipaksa untuk kemari dan si korban ini menolak aslinya. Sudah menolak. Aslinya dipaksa kembali. Dicat lagi terus dan meminta untuk ditemuin sama orang tuanya. Pikiran korban ini dengan orang tua pengen ketemu ya. Tapi dia dibohongi sampai sini. Dengan siasat dia yang sudah dipasang siasat itu. Apa sih isi chatnya Pak bilang selain untuk bertemu Ingin dipertemukan dengan orang tuanya, orang tua si pelaku? si pelaku. Kalau untuk apa dia temukan dengan Tujuannya untuk ditemukan. Pertamanya kan dia sudah ke rumah.
si Arginya ini kan Si Argian ketemu sudah ke rumah ya. neneknya dan disuruh sholat dengan alasan alibi dia dibilang katanya pakaiannya pendek, pakai celana pendek, nanti aja di rumah. Tapi dikasih kain dia sholat itu pun terpaksa. Kalau emang dia orang Islam dia sholat, kan begitu. Nah akhirnya pada hari Rebo itu dia diajak makan keluar, bawa makan sama dia keluar. Pengakuannya dengan di Tanjung Barat, ternyata ditelusuri lagi makannya di Blok M. Sampai jam 10 malam baru pulang. Baru dikembalikan ke rumah. Ya, baru kembali ke rumah. Itu pun di jalan dengan alasan pengen makan itu, kata mamanya jangan jauh-jauh, sekitar Sawangan aja kalau mau makan mah gitu. Ternyata makan di daerah Blok M. Ngakunya dengan mamanya itu diomelin sampai jam 10 malam itu bilangnya di Tanjung Barat. Ternyata makannya itu di Blok M. Dia itu ngomongnya dengan Aulia, teman kuliahnya, dan Nurul temannya itu. Jadi makan tuh nggak cuma berdua ya? Berdua. Oh, berdua Berdua saja makan sama dia. Seolah-olah bareng sama temen yang lain gitu. Enggak, emang berdua doang. Emang berdua doang. Emang berdua doang. Tapi yang bayar ini bukan si lelaki. Oh, bukan si Arginya. Bukan si Argi. Yang bayar ini semuanya. Tolong media sosial ya yang tahu ini. Pak, tapi mereka ini pacaran atau gimana sih Pak statusnya? Sebetulnya sih kayak bukan pacaran. Bukan pacaran sebetulnya, bukan. Kenal 2 hari kok. Baru kenal 2 hari masalahnya. Tapi kenalnya di mana? Di line. Di line, kenal di line. Oh, kenal di line. Di line kenalnya. Kenal 2 hari. Nah, aslinya itu sudah memblok, korban ini sudah memblok nomornya si tersangka. Dan tersangka bikin nomor baru. Penasaran Mas dengan korban. Masih penasaran. Ngechat lagi lah. Akhirnya di line lagi dengan korban. Seperti itu. Dia itu asli sudah diblok nomornya aslinya. Berarti ini si Kayla ini kan anaknya polos ya, artinya mungkin dia tidak tahu kalau dia di sini tuh disuruh ngapain Ya, gitu. tidak tahu. Asli gitu. Hanya alibinya dia ingin diperkenalkan dengan orang tuanya saja. Seperti itu omongannya kemarin seperti itu. Tujuan dia ketemukan orang tuanya nggak tahu apa tujuannya. Nah, nggak tahu. Pengen ketemukan orang tua aja dibilang. Pengen ngajak ngopi juga katanya, bahasa katanya. Pengen ngajak ngopi. Pengen pertemukan dengan orang tuanya. Mungkin ketemu dengan orang tuanya. Tukeran kali ya kemarin kan Argi Ya, sudah kemarin sudah sana, kemarin dia ketemu orang tuanya. Padahal orang tuanya itu kerja. Tidak ada di rumah. Pak, penegasan dong kalau si korban ini hari-hari itu sama nenek kakeknya ya? Iya, sama kalau nenek orang kakeknya. tuanya itu kemana? Jarang Orang tuanya itu tinggalnya di Parung. Oh, Karena takutnya kejauhan jarak dia kuliah, makanya lebih dekat untuk teman neneknya. dititipkan. Dititipkan Dari namanya. kapan Pak? Dari semenjak dia kuliah itu. Oh, kuliah aja. Ya. Berarti tapi kalau sekolah dulu itu Dulunya di rumah mamanya. di Parung itu. Parung, di Kalisuren itu. Oh, oke. Keluarga udah pernah ketemu gak sama pelaku ya? Itu yang tahu neneknya sama kakeknya yang tahu pelaku pernah ketemu. Satu hari itu doang datang pernah Satu hari itu aja gua datang. Yang diajak makan itu ya. Tapi orang tuanya pada nggak setuju lah pakaian seperti itu. Pakaian itu. Nggak sopan, ya. Nggak sopan. Kalau emang dia datang ke rumah cewek, yang bersopan pakaian itu loh. Bukan pakaian seperti itu, laki-laki kan. Itu memang neneknya sudah ada firasat nggak suka dan Iya, kok bisa kok Neng nembus cowok kayak gitu. Neng itu nggak suka kayak cowok kayak begitu. Udah jangan gitu. Nah, sudah akhirnya diingatkan ya Pak? sudah Ke si diingatkan. Kayla? Ya, udah diingatkan. Akhirnya Sama dengan ibunya juga udah Aulia diingatkan. itu, Udah. Aulia dijawab, "Kayak kalau lu bucin aman sih sama dia gitu." Aulia itu temennya ya? Temennya, yang sehari-harinya curhat itu sama Aulia dan Nurul. Oh, si Nurul itu. Mm-mm. Yang terakhir dia di Nah, parkiran. sama juga. Aulia itu pokoknya. Oh, sama Aulia. Oke. Nah, kata Aulia itu sebelum dia kemari ini, gue mau pulang dulu ya. Gue bilang, oh lu bilang gue mau pulang nih. Lu pulang ya, kalau di rumah lu WA gue ya. Bilang lu telepon gue WA gitu, bahasa katanya gitu. Anak cucu satu-satunya di keluarga ya? Kagak ada lain cucu lain lagi ada. Eh, Jadi kemana? ada adiknya juga. Oh, cewek satu-satunya? Iya, cewek satu-satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya mengumumkan bahwa hari ini telah dilaksanakan rekonstruksi. Sebelumnya kami mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga yang telah ditinggalkan dan diberikan, semoga keluarga diberikan kekuatan. Rekonstruksi hari ini kami dari Subdit Jatanras dibantu oleh Polres Depok dan Polsek, di mana dimulai dari jam 10 sampai jam 10.30 selesai, yang tadinya 25 adegan, namun dalam pelaksanaannya menjadi 30 karena pelaku saat di BAP
hanya menerangkan 25 adegan, tetapi setelah pelaksanaan rekonstruksi ada beberapa adegan yang kembali diingat oleh pelaku. Untuk motif dan yang terbentuk saat rekonstruksi, yaitu pelaku pada mulai ingin berhubungan dengan korban, kemudian pada saat mengajak korban masuk ke rumah kontrakannya, korban melawan dengan berteriak sehingga pelaku mencekik korban hingga lemas, kemudian memperkosa korban, mengikat korban dan meninggalkan korban dalam keadaan lemas, kemudian memberitahukan kepada ibunya, kemudian lari ke Pekalongan. Mungkin itu aja dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Ada fakta-fakta baru nggak, Pak? Tadi apa aja sih? 5 adegan apa? Kan tadinya 25 jadi 30, ada yang baru nggak, apa aja yang tambahan? Apa saja yang baru? Oh, adegan yang tambahan itu pada saat pemerkosaan di kamar, dari kamar pelaku. Itu 5-5-nya di situ berarti? Ya, semuanya 5-nya di situ. Berarti dari kamar mandi ditarik ke kamar nih. Pada saat korban mau ke kamar mandi, pelaku langsung menarik korban ke kamarnya untuk duduk di tempat tidur, kemudian langsung dipegang area sensitif dan langsung diperkosa. Perlawanan itu ada dimulainya ada dari kamar mandi ketika ditarik atau pas sudah di kamar? Pas sudah di kamar. Kalau yang di kamar mandi dia tidak ada perlawanan? Tidak ada, jadi mau ke kamar mandi ditarik dulu untuk disuruh duduk di samping tempat tidur. Pak, itu kan tadi sempat terdengar bahwa korban itu berteriak minta tolong gitu Pak. Itu tetangga yang di sebelahnya itu nggak mendengar atau gimana? Tidak ada yang mendengar, Tidak ada. karena saat itu langsung dicekik oleh pelaku. Kejadiannya pukul berapa? Kejadiannya kurang lebih pukul 16, ya 4 sore. Pak, setelah ini apa kemudian tindak lanjut terhadap pelaku gitu? Karena apakah akan dilakukan tes psikotes atau mengecek kejiwaannya? Karena kan ada beberapa Iya, korban betul. sebelumnya. Jadi untuk tindak lanjutnya kami sudah berkoordinasi dengan Apsifor untuk memeriksa psikolog dari pelaku berdasarkan bukti-bukti yang kami temukan kemarin, karena di handphone pelaku kami temukan banyak video dan file konten pornografi. Mungkin ini bisa menjadi petunjuk. Yang bisa menjelaskan itu ahli psikolog. Jadi nanti mungkin setelah pemeriksaan ahli psikolog kami akan sampaikan lagi ke awak media. Pak, tadi saat pelaku meninggalkan rumah kan masih bergerak korban. Lalu meninggalnya saat kapan, Pak? Jadi korban diketahui meninggal dunia saat ibu pelaku datang ke rumah untuk melihat kondisi dari korban. Jadi saat meninggalkan korban, menurut keterangan pelaku, korban masih bergerak. Kemudian pelaku menghubungi ibu pelaku, memberitahukan bahwa ada korban yang diikat di rumahnya. Pak, kalau untuk penyebab kematian korban sendiri apakah saat ini sudah diketahui, Pak? Nanti kita koordinasi dengan kedokteran forensik untuk kan di sana ada visum untuk menerangkan penyebab kematian dari korban. Ya, terima kasih ya. Oke, Bang. Dia tuh sering ya. curhat ke mamanya, "Ma, aku lo gini lo, Ma, kenal sama ini lo, Ma, sama temanku gini lo, Ma, ini gini." Dia sering cerita sama mamanya. Kalau ada apa-apa dia cerita sama mama. Dia tuh anak baik-baik, nggak apa. Kalau dia mau apa-apa itu dicerita sama mamanya. Aku begini sama temanku, Ma, ini begini. Tapi dia cerita nggak yang hari kejadian bahwa dia itu disuruh ke rumah si Argi? Oh, kagak ada. Oh. Itu lepas kontak itu akhirnya. Tapi emang Tidak fotonya aktif. sih udah dikasih tahu, fotonya ada di ibunya juga ada foto Nah, si pelaku Si Argi ini. Nah, Argian ini dekat waktu di rumahnya itu datang, dia sudah mau ngotak-ngatik handphone korban. Nah, dia tuh cemburunya gini loh, ada namanya nomor tukang paket dihapus, foto-foto yang lain dihapus, nomor-nomor yang lain kenal itu 2 dihapus hari sama ya? dia. Baru kenal 2 hari. Baru 2 hari kenal. Dia ngapain kok buka-buka kontak-kontak kayak gitu, mau ngapain? Pak, yang ke rumah itu kapan Pak? Ingat nggak? Tanggal berapa? Yang sebelum kejadian aja. belum kejadian ya? Belum kejadian itu. Berapa lama setelah? 3 hari lah, 3 harian lah. 3 hari sebelum kejadian. Belum kejadian. Dia tuh udah ke rumah, dia tuh utak-atik handphone.
Kela itu dihapus-hapusin nomor tukang paket segala dihapus-hapusin sama dia itu. Akhirnya dia itu menginstal handphonenya, diinstal sama dia, dihapus-hapus semua, diinstal ulang handphone. Dia bikin pola baru. Kok cowok baru kenal bisa tahu nomor passwordnya Kela, sedangkan keluarga aja nggak tahu passwordnya. Dengan kejadian ini seperti apa Pak keluarga menanggapi? Ya kami terpukul Pak. Ya shock lah kita Apa, juga. Kita juga kan sebagai omnya ya. Pas itu dengar kabar malam itu ya shock. Yang saya bisa cuma lihat di TV, kok ini kejadian di keluarga kita Iya, gitu loh. betul. Itu yang bikin saya shock. Ya. Untuk kepastian sedikit Pak, dengan hukuman 15 tahun seperti apa? Harapan Makanya hukumannya yang Pak. tadi aja udah Hukum mati. Tapi saya alhamdulillah terima kasih banyak dengan Sama Bapak aparat dari kepolisian. Kapolda ya, dari kepolisian dengan Yang Jatandras betul. unit 5 yang sudah menangkap cepat, tegas, langsung menangkap itu hari juga. Saya terima kasih banyak ya dengan dari Kapolda ya, sudah menangkap langsung, dan rekan-rekan reporter sekalian semua alhamdulillah sudah mau meliput kita semua ini ya, kita Soalnya masih dia banyak sebentar ya. lagi mau diwisuda. Itu Nah. yang bikin shock. Dia sudah semester 5, tadi semester 6. Iya. Dia mau wisuda dikit lagi. ya Pak ya? Kurang ngerti juga ya dia ngambil apa ya kuliahnya. Yang penting yang saya tahu emang dia sebentar lagi mau diwisuda. Mau Itu yang bikin diwisuda. shock orang tua itu loh. Ya mungkin ya rekan-rekan juga gimana sih kalau anak yang sebentar lagi mau diwisuda, harapan satu-satunya orang tua agak ada ya, seperti itu.